Saat ini saya sedang berada di perpustakaan dan saya menemukan buku yang sangat unik, yaitu buku Rumah Joglo. Rumah Joglo merupakan salah satu rumah yang unik di Indonesia yang berasal dari provinsi dari Jawa. Rumah ini memiliki keunikan yang unik seperti 4 tiang di depan yang bernama Sakaguru dengan garis diagonal di tengah-tengahnya yang mempresentasikan sebagai simbol ketuhanan. Ada juga 3 tingkatan anak tangga yang disebut Burvaloka, Burloka, dan Swarloka yang semuanya berarti dunia fana, dunia pembersih, dan dunia para dewa. Selain buku tentang Rumah Joglo, saya juga menemukan cerita rakyat yang unik yang bernama Ramayana. Di cerita itu adalah seorang suami yang bernama Trajatama yang sedang mencari istrinya yang bernama Sita yang diculik oleh Rawana. Rumah Joglo dan cerita rakyat merupakan secuil kecil dari keberagaman Indonesia. Keberagaman merupakan salah satu contoh kekayaan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya kekayaan alam ini sudah sangat jarang ditemui karena sudah hilang di tengah zaman. Globalisasi seolah-olah menghilangkan batas negara. Contohnya, kebudayaan suatu negara saat ini dapat dengan sangat mudah diadopsi oleh negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling merasakan dampak globalisasi ini. Sebagai bukti nyata, populernya gaya-gaya berpakaian barat dan maraknya lagu-lagu internasional seperti K-pop. Globalisasi tentunya membawa banyak dampak-dampak positif, seperti mudahnya mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan defisit, maupun mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia melalui media sosial dan lain-lain. Selain itu, juga ada transfer teknologi yang sangat berguna. Itu merupakan beberapa contoh dampak positif dari globalisasi. Namun, selain dari banyaknya keuntungan yang dibawa oleh globalisasi juga membawa bahaya dan ancaman tersendiri. Salah satu contohnya adalah degradasi budaya. Kelunturan budaya kita sangat terlihat, apalagi semakin waktu berjalan, kita semakin melupakan budaya kita. Ingatkah Anda dengan kejadian ini? Hal ini merupakan contoh nyata dari degradasi budaya lokal. Selain hilangnya budaya lokal, globalisasi juga membuat dampak negatif berupa hilangnya budaya tak terlihat seperti norma masyarakat. Hilangnya norma masyarakat ini dapat terlihat dari memudarnya nilai-nilai budaya timur dan masuknya nilai-nilai budaya barat. Beberapa contohnya adalah pergaulan dan seks bebas yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat sebagai salah satu dampak negatif budaya barat masuk ke Indonesia. Pergaulan bebas selain berdampak pada aspek sosial budaya bangsa, juga berdampak pada masalah nyata seperti kesehatan masyarakat. HIV dan AIDS adalah 2 penyakit yang menyebar pesat karena perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh globalisasi. Untuk penjelasan, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah salah satu jenis virus yang menyerang sistem imun tubuh. HIV dapat menyebar dalam 2 cara, baik hubungan seks tanpa pengaman atau menggunakan jarum suntik bekas. Pada tahun 2020 dilaporkan bahwa 543.100 orang terjangkit virus HIV. Tren ini menunjukkan bahwa banyak orang yang melakukan tren seks bebas dan melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai norma masyarakat. Tren seks bebas ini menyebabkan banyaknya tertular penyakit menular seksual dan juga banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan selain dapat membuat masalah sosial atau ekonomi, dapat juga bermasalah pada moral. Banyak kehamilan yang tidak diinginkan menjadi aborsi. Dari data Guttmacher Institute pada tahun 2000, 37 dari 1.000 anak yang dilahirkan dijadikan aborsi, dan pada tahun 2020 pasti nomor itu telah meningkat secara besar. Lunturnya budaya lokal, hilangnya norma masyarakat, dan munculnya masalah-masalah di bidang sosial, kesehatan, maupun ekonomi merupakan dampak negatif yang nyata dari globalisasi ini. Strategi atau fokus yang harus kita laksanakan saat ini adalah bagaimana cara kita menekan dampak negatif dari globalisasi ini, tetapi kita masih bisa mendapatkan benefit
atau manfaat dari globalisasi. Untuk menangani dampak negatif dari arus globalisasi ini, setidaknya terdapat 2 strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, harus ada pemahaman yang kuat di dalam masyarakat mengenai kecintaan terhadap budaya lokal dan juga rasa nasionalisme itu sendiri. Dengan kata lain, harus terdapat doktrin di masyarakat di mana menganggap budaya kita adalah sebagai kekayaan negara, bahwa budaya nasional Indonesia itu tidak kalah dengan budaya-budaya di luar negeri. Strategi kedua adalah dengan cara melakukan akulturasi antara budaya lokal dengan budaya luar negeri. Untuk langkah pertama, dapat kita lakukan dengan adanya doktrin di masyarakat mengenai keberagaman dan kebudayaan nasional. Masyarakat di sini harus percaya bahwa kebudayaan nasional adalah bentuk kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, kebudayaan yang kita miliki juga tidak kalah dengan kebudayaan dari luar negeri maupun kebudayaan bangsa lain. Selain pemahaman mengenai kebudayaan nasional, perlu adanya pemahaman mengenai rasa nasionalisme dan persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan sangat penting di tengah pluralisme Indonesia yang begitu banyaknya kebudayaan. Kesatuan ini menjadi salah satu modal untuk melawan arus deras globalisasi. Langkah ini dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pendidikan berbasis kebudayaan nasional yang meningkatkan rasa nasionalisme dan tentunya menjaga pluralisme di Indonesia. Persatuan dan kesatuan menjadi hal yang tidak dapat lagi ditawar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bak lidi yang mudah patah jika hanya satu, namun kuat jika diikat bersama. Begitu pula dengan pluralisme di Indonesia. Perasaan saling menghargai dan menghormati antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain menjadi modal yang tidak bisa ditawar di dalam bertahannya kebudayaan Indonesia di tengah derasnya ombak globalisasi. Pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia untuk menghadapi ancaman globalisasi, entah di masa kini ataupun masa depan, sama seperti pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia di dalam seluruh sejarah bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan sudah ditunjukkan sejak masa penjajahan. Dari masa kebangkitan nasional, perjuangan perebutan kemerdekaan, hingga proklamasi, Indonesia telah bisa membuktikan dari waktu ke waktu bahwa persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk mendapatkan tujuan nasional. Kita ambil contoh misal, pada saat proklamasi, pada rapat-rapatnya BPUPKI maupun PPKI, golongan muda dan golongan tua terdiri dari berbagai individu, dari berbagai latar belakang, dapat bersatu bersama, duduk bersama, merumuskan proklamasi bersama, dan yang akhirnya bisa melahirkan bangsa Indonesia. Hal yang sama juga harus diterapkan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi. Masyarakat harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk bisa berdiri tegak di dalam menghadapi dampak negatif dan arus globalisasi yang begitu deras pada zaman sekarang. Salah satu cara atau cara kedua untuk menghadapi arus globalisasi adalah dengan cara melakukan akulturasi antara budaya lokal dengan budaya internasional. Ingatkah Anda dengan menu seperti ini? Ini adalah salah satu contoh nyata akulturasi budaya di bidang kuliner. Cita rasa daerah atau cita rasa tradisional dikombinasikan menjadi sebuah hidangan bertema internasional. Makanan cepat saji. Ini adalah salah satu strategi kita untuk mengangkat budaya Indonesia supaya pertama lebih lestari dan kedua bisa mengangkat cita rasa ini di kancah internasional. Menahan erosi budaya di tengah zaman yang serba cepat dan instan adalah hal yang sangat sulit. Globalisasi tidak hanya mendegradasi budaya kita, tapi juga nilai moral kita. Sebagai
bangsa yang memiliki peninggalan yang sangat beragam dan indah, kita harus mampu mempertahankan budaya kita dari gerusan ombak globalisasi. Membatasi gerusan globalisasi terhadap budaya kita bukan berarti menolak globalisasi. Malah sebaliknya, kita harus menggunakan globalisasi untuk membawa budaya kita ke kancah internasional. Kita harus mempertahankan budaya kita seperti halnya Rama tak mau kehilangan Dewi Sinta. Nah, untuk mencapai hal ini, kita semua harus melakukan langkah yang besar. Masalahnya, semua langkah besar dimulai dari langkah yang kecil terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, mulai dari langkah kecil apa yang akan kamu lakukan?